Baru saja nenek menghadiahiku hotel 300 miliar, ibu mertua dan suamiku langsung mengancam, besok hotel itu kita yang urus. Kalau nggak mau, kamu mau jadi janda? Mendengar itu, nenek malah tertawa lepas, dan langsung memberikan kejutan bikin mereka pucat pasi. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aroma kayu jati tua dan wangi minyak mawar yang samar berbaur di dalam ruangan berukuran luas itu, menciptakan atmosfer yang menekan sekaligus sunyi. Airin duduk di atas kursi beludru marun dengan jemari yang saling bertautan erat di atas pangkuannya. Di sebelahnya, Dion mengusap punggung tangannya dengan kelembutan yang terasa sedikit terlalu ditekan, sementara Ibu Ratna duduk tegak di kursi sebelah kanan dengan tatapan yang lurus menghadap meja kerja marmer hitam. Di seberang meja, Bapak Hendra, pengacara keluarga yang berambut kelabu, perlahan membuka map kulit hitam tebal berisi lembaran-lembaran kertas berhologram resmi. Keheningan yang tercipta setelah kepergian Eyang Maria seolah menumpuk di sudut-sudut ruangan ini, menyisakan ruang yang sangat sempit untuk bernapas bagi Airin yang masih dilingkupi rasa kehilangan yang mendalam. Bapak Hendra membetulkan letak kacamata bacanya, lalu menatap ketiga orang di hadapannya dengan ekspresi formal yang sulit dibaca. Suara dahamannya memecah kesunyian, memicu detak jantung Airin yang tiba-tiba berpacu lebih cepat dari biasanya. Surat wasiat mendiang Eyang Maria akhirnya akan dibacakan setelah 2 pekan penuh spekulasi dan bisik-bisik yang beredar di antara kerabat jauh. Eyang Maria adalah sosok wanita tangguh yang membangun seluruh kekayaannya dari nol, seorang legenda hidup di dunia bisnis perhotelan yang menolak untuk tunduk pada siapapun hingga napas terakhirnya. Lembar demi lembar dibacakan dengan suara bariton yang datar dan berwibawa. Beberapa petak tanah, rumah peristirahatan di pegunungan, serta sejumlah saham minoritas dibagikan kepada beberapa yayasan sosial dan kerabat jauh yang selama ini ikut merawat beliau. Dion tampak berulang kali membasahi bibirnya yang kering, matanya bergerak gelisah mengikuti setiap gerak bibir pengacara tua itu. Di samping suaminya, Ibu Ratna tidak lagi bersandar, punggungnya meregang kaku seperti tali busur yang siap melepaskan anak panah. Mereka berdua tahu, aset terbesar yang paling berharga belum disebutkan. Hingga akhirnya, Bapak Hendra membalik halaman terakhir yang memuat poin paling krusial dari seluruh peninggalan sang matriark. Pria parubaya itu mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan membaca dengan artikulasi yang sangat jelas. Seluruh kepemilikan saham mutlak, pengelolaan, beserta seluruh aset fisik dari Hotel Grand Majestic, sebuah properti bintang 5 legendaris di pusat ibu kota dengan nilai taksiran pasar mencapai 300 miliar rupiah, diwariskan secara penuh, mutlak, dan tanpa syarat kepada cucu tunggal beliau, Airin Natalia. Kata-kata itu laksana petir yang menyambar di siang bolong, menggema di dalam ruangan yang mendadak terasa begitu hampa. Airin terpaku di tempat duduknya, matanya melebar menatap lembaran kertas di tangan Bapak Hendra dengan ketidakpercayaan yang luar biasa. 300 miliar rupiah. Angka yang begitu fantastis itu terdengar asing dan menakutkan di telinganya. Dia tahu neneknya kaya raya, tetapi mempercayakan sebuah imperium bisnis sebesar itu ke pundaknya adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam mimpi terliarnya sekalipun. Selama ini, Airin hanyalah seorang wanita yang hidup tenang, mengelola sebuah toko roti kecil di sudut kota, jauh dari gemerlap bisnis korporasi yang kejam. Di sebelahnya, cengkeraman tangan Dion pada jemari Airin mendadak mengencang, begitu keras hingga persendian tangan Airin memutih dan menimbulkan rasa nyeri yang samar. Namun, ekspresi wajah Dion berubah dalam sekejap mata menjadi topeng kebahagiaan yang sangat sempurna. Pria itu langsung memeluk pundak Airin dengan erat, mengecup pelipis istrinya dengan kehangatan yang tampak begitu meyakinkan di depan sang pengacara. Dion berbisik lirih bahwa dia sangat bangga, bahwa Eyang Maria telah mengambil keputusan yang sangat tepat. Di balik pelukan itu, Airin tidak bisa melihat bagaimana mata Dion berkilat menahan gejolak kemenangan yang tertahan, seolah-olah harta karun yang luar biasa baru saja jatuh tepat di depan kakinya. Sementara itu, Ibu Ratna mengeluarkan suara embusan napas yang berat, sebuah desahan yang sengaja dibuat terdengar seperti rasa syukur yang mendalam, meskipun sepasang matanya yang tajam tidak dapat menyembunyikan binar keserakahan yang meluap-luap. Wanita parubaya itu segera bangkit dari kursinya,
melangkah mendekat dan mendekap Irene dengan kehangatan yang tidak pernah Irene rasakan selama 3 tahun pernikahan mereka. Ibu Ratna membisikkan kata-kata penghiburan, mengatakan bahwa Irene tidak perlu merasa takut atau cemas karena mereka adalah keluarga yang akan selalu berdiri di belakangnya untuk menopang beban berat tersebut. Setelah seluruh proses administrasi selesai dan tanda tangan di atas meterai resmi dibubuhkan, mereka bertiga melangkah keluar dari gedung perkantoran mewah itu menuju area parkir. Matahari sore yang mulai tenggelam melemparkan bayangan panjang yang temaram di atas permukaan mobil sedan hitam milik Dion. Di dalam kabin mobil yang sejuk oleh pendingin ruangan, suasana mendadak berubah menjadi lebih hidup. Dion menyetir dengan senyum yang terus mengembang di sudut bibirnya, sesekali melirik Irene melalui kaca spion tengah dengan tatapan yang sulit diartikan. Ibu Ratna yang duduk di kursi belakang langsung membuka pembicaraan dengan nada suara yang jauh lebih bersemangat daripada saat mereka berada di dalam ruangan pengacara tadi. Wanita itu mulai membicarakan tentang masa depan, tentang bagaimana Hotel Grand Majestic harus segera direstrukturisasi agar dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Dia menyebutkan beberapa nama desainer interior ternama yang dia kenal untuk merenovasi lobi utama, serta menyarankan agar sistem manajemen keuangan hotel segera dialihkan ke sistem yang baru. Irene hanya mendengarkan dalam diam, perasaannya masih terlalu campur aduk antara rasa rindu pada neneknya dan kecemasan yang mendalam tentang bagaimana dia harus memimpin ratusan karyawan di hotel semegah itu. Ketika Irene menyuarakan kekhawatirannya dengan suara yang pelan, mengatakan bahwa dia mungkin membutuhkan waktu untuk belajar dan memahami operasional hotel terlebih dahulu, Dion langsung menanggapi dengan nada yang sangat protektif. Dion menepuk lutut Irene dengan lembut sembari meyakinkan istrinya bahwa dia tidak perlu mengotori tangannya dengan urusan bisnis yang rumit dan melelahkan. Dion mengatakan bahwa sebagai seorang suami yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis, sudah menjadi kewajibannya untuk mengambil alih seluruh urusan berat tersebut demi melindungi Irene dari stres yang berlebihan. Kalimat itu terdengar seperti sebuah dukungan yang sangat manis. Namun di telinga Irene, ada sesuatu yang terasa janggal, seolah-olah sebuah garis bata sedang ditarik secara perlahan untuk menjauhkannya dari warisan yang baru saja dia terima. Malam harinya, di rumah 2 lantai mereka yang bernuansa minimalis modern, sebuah makan malam perayaan kecil telah disiapkan oleh Ibu Ratna. Meja makan dipenuhi dengan hidangan-hidangan mewah yang jarang mereka sajikan pada hari biasa. Suasana makan malam itu terasa sangat hangat, dipenuhi dengan tawa dan obrolan tentang masa depan yang gemilang. Dion terus-menerus menuangkan minuman ke gelas Irene, memujinya sebagai wanita paling beruntung dan paling hebat yang pernah dia temui. Ibu Ratna pun tidak henti-hentinya mengambilkan lauk untuk menantunya, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan hari-hari sebelumnya di mana wanita itu seringkali mengkritik cara memasak atau kerapian Irene dalam mengurus rumah tangga. Namun, di tengah-tengah obrolan yang menyenangkan itu, riak-riak kecil dari rencana besar mereka mulai muncul ke permukaan. Ibu Ratna meletakkan sendok dan garpunya dengan anggun, lalu menatap Irene dengan senyuman yang penuh arti. Beliau mengatakan bahwa demi keamanan dan kelancaran operasional Hotel Grand Majestic, akan jauh lebih baik jika Irene segera menandatangani surat kuasa kelola penuh kepada Dion pada keesokan harinya. Ibu Ratna beralasan bahwa dewan direksi hotel yang berisi pria-pria tua berdarah dingin tidak akan pernah mau mendengarkan perintah dari seorang wanita muda yang tidak memiliki pengalaman bisnis sama sekali. Menurutnya, Dion adalah figur yang tepat untuk tampil di depan publik sebagai pemimpin, sementara Irene cukup duduk manis di rumah dan menikmati hasil keuntungan yang melimpah setiap bulannya. Irene tertegun sejenak, menghentikan kunyahannya. Dia menatap suaminya, mencari pembelaan atau setidaknya sebuah pandangan yang menenangkan dari pria yang telah menemaninya selama 3 tahun ini. Namun, Dion justru mengangguk setuju dengan pernyataan ibunya. Dion menggenggam tangan Irene di atas meja, menatap langsung ke dalam matanya dengan pandangan yang penuh permohonan yang dibuat-buat, meyakinkan Irene bahwa ini semua demi kebaikan bersama dan demi melindungi nama baik keluarga besar mereka dari kemungkinan kegagalan bisnis yang memalukan. Rasa hangat yang sempat singgah di hati Irene perlahan memudar, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung jari-jarinya. Dia menyadari bahwa kebaikan yang dia terima sepanjang sore hingga malam ini bukanlah bentuk simpati atas kehilangan neneknya, melainkan sebuah persiapan matang untuk menjinakkannya agar mau menyerahkan harta berharga itu tanpa perlawanan. Di balik senyuman manis suami dan ibu mertuanya, Irene mulai melihat bayangan topeng-topeng yang retak,
menampilkan wajah asli keserakahan yang selama ini tersembunyi dengan sangat rapi di balik kata-kata cinta dan perlindungan keluarga. Cerita baru saja dimulai, dan Irene tahu, dia sedang melangkah masuk ke dalam sebuah jaring laba-laba yang sangat besar dan mematikan. Sinar matahari pagi menembus celah-celah tirai sutra di kamar utama, memantulkan cahaya keperakan di atas lantai marmer. Irene terbangun dengan rasa berat yang menggelayuti dadanya, seolah-olah beban 300 miliar rupiah itu benar-benar menjelma menjadi sebongkah batu besar yang menindih tubuhnya. Di sampingnya, sisi tempat tidur Dion sudah kosong dan mendingin. Suara gemercik air dari kamar mandi menandakan bahwa suaminya sudah bersiap sejak pagi-pagi sekali. Hari ini adalah hari pertama Irene melangkah kaki ke Hotel Grand Majestic sebagai pemilik resmi, sebuah hari yang seharusnya penuh kebanggaan, namun justru dipenuhi oleh rasa cemas yang mencekik. Ketika Irene turun ke ruang makan, suasana sudah tampak berbeda dari biasanya. Ibu Ratna duduk di kepala meja dengan beberapa lembar brosur otomotif dan majalah properti mewah yang tersebar di depannya. Wanita parubaya itu mendongak, menatap Irene dari balik kacamata bermereknya dengan senyuman yang terlalu lebar, namun sepasang matanya tetap terasa sedingin es. Ibu Ratna langsung menyapa Irene dengan nada riang, menanyakan apakah menantunya itu sudah memikirkan tentang jenis mobil baru yang harus mereka beli untuk menjaga gengsi sebagai pemilik hotel mewah. Beliau bahkan secara terang-terangan menyebutkan sebuah kawasan hunian elit di pinggir kota, menyarankan agar mereka segera menjual rumah minimalis ini dan pindah ke tempat yang lebih sesuai dengan status sosial mereka yang baru. Irene hanya tersenyum tipis sambil menarik kursi, mencoba menikmati sarapannya tanpa harus menanggapi antusiasme mertuanya yang terasa sangat terburu-buru. Belum sempat Irene menelan suapan pertamanya, Dion keluar dari kamar dengan setelan jas hitam terbaiknya yang tampak sangat necis. Pria itu tidak memakai pakaian kerja biasanya, melainkan setelan formal yang biasa digunakan oleh para eksekutif papan atas. Dion langsung menghampiri Irene, mengecup keningnya, lalu meletakkan sebuah map kulit berwarna coklat tua tepat di samping piring sarapan istrinya. Dion menjelaskan dengan nada suara yang sangat tenang dan meyakinkan bahwa map tersebut berisi draft surat kuasa pengelolaan penuh atas Hotel Grand Majestic. Pria itu mendesak Irene untuk menandatanganinya sebelum mereka berangkat ke hotel, dengan alasan agar dia bisa langsung bergerak cepat membereskan beberapa masalah internal manajemen tanpa harus mengganggu waktu istirahat Irene. Kata-kata Dion terdengar begitu tulus, seolah-olah dia sedang mengorbankan waktu dan tenaganya demi kenyamanan sang istri. Namun, tatapan mata Dion yang terus bergerak mengikuti setiap gerak-gerik tangan Irene memperlihatkan ketidaksabaran yang sangat besar. Irene memandang map itu dengan ragu. Ingatan tentang pesan mendiang neneknya yang selalu meminta Irene untuk menjadi wanita yang mandiri dan kuat kembali terngiang di telinganya. Dengan suara yang diusahakan tetap tenang namun tegas, Irene mengatakan bahwa dia ingin membaca draft tersebut secara perlahan terlebih dahulu di hotel nanti, dan dia belum bersedia menandatanganinya sekarang. Perubahan ekspresi di wajah Dion terjadi begitu cepat, meski hanya sepersekian detik. Rahangnya mengeras dan bina ramah di matanya meredup, sebelum akhirnya dia memaksakan sebuah tawa kecil untuk mencairkan suasana. Dion mengangguk setuju, mengatakan bahwa berhati-hati memang sifat yang baik, meski nada suaranya kini terdengar sedikit lebih berat dan dingin. Perjalanan menuju Hotel Grand Majestic dilalui dalam keheningan yang canggung. Dion fokus menyetir dengan pandangan lurus ke depan, sementara Ibu Ratna yang duduk di kursi belakang terus-menerus bergumam tentang bagaimana mereka harus menyambut para staf hotel nanti. Ketika mobil sedan mewah mereka memasuki lobi utama hotel, kemegahan bangunan itu langsung menyambut mereka. Pilar-pilar marmer putih yang menjulang tinggi, lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah langit-langit, serta jajaran staf yang berdiri rapi memberikan penghormatan membuat Irene menyadari betapa besarnya kekuasaan yang kini berada di tangannya. Namun, belum sempat Irene melangkahkan kaki lebih dalam ke area lobi, Dion sudah mengambil posisi satu langkah di depannya. Pria itu menyalami manajer umum hotel dengan cengkeraman tangan yang sangat erat, memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan penuh dari Irene yang akan mengatur seluruh kebijakan mulai hari ini. Dion berbicara dengan nada otoriter yang sangat natural, seolah-olah dialah yang baru saja memenangkan warisan tersebut. Para staf hotel yang belum mengenal Irene secara mendalam tampak kebingungan, namun mereka tetap mengangguk patuh karena melihat Dion datang bersama sang pewarisah. Ibu Ratna tidak mau ketinggalan. Wanita itu langsung berjalan menuju meja resepsionis, memeriksa buku tamu VIP, dan dengan nada ketus meminta kepala pelayan untuk mengosongkan kamar penthouse terbaik di lantai paling atas untuk penggunaan pribadi keluarga mereka.
Ketika salah satu staf dengan sopan menjelaskan bahwa kamar tersebut sudah dipesan oleh seorang pengusaha asing untuk 1 bulan ke depan, Ibu Ratna langsung menaikkan nada suaranya. Beliau menegaskan bahwa sebagai pemilik tertinggi, mereka berhak membatalkan pesanan siapapun demi kenyamanan keluarga pemilik hotel. Tindakan mertuanya itu membuat Airin merasa sangat malu, karena beberapa tamu hotel yang berada di lobi mulai menoleh ke arah mereka dengan tatapan terganggu. Airin mencoba menegur Ibu Ratna dengan berbisik, memintanya untuk menghormati privasi dan kontrak dengan tamu yang sudah ada. Namun, bukan dukungan yang didapat, Dion justru berbalik dan memegang pundak Airin dengan sedikit tekanan. Dion berbisik tepat di telinga Airin, meminta istrinya untuk tidak mempermalukan ibunya di depan para karyawan. Pria itu mengatakan bahwa seorang pemilik tidak boleh terlihat lemah atau terlalu banyak mengalah di depan bawahan, karena hal itu akan membuat manajemen kehilangan rasa hormat. Airin terdiam, merasakan kehangatan yang biasa dia rasakan dari suaminya kini benar-benar telah menguap, digantikan oleh ambisi kekuasaan yang sangat dingin. Ketika mereka akhirnya memasuki ruang kerja utama yang dahulu milik Eyang Maria, Dion langsung melangkah menuju kursi kebesaran di balik meja marmer hitam. Pria itu menduduki kursi tersebut dengan senyum kepuasan yang tidak lagi disembunyikan. Dion membuka laptopnya, memanggil sekretaris pribadi Eyang Maria, dan mulai meminta seluruh laporan keuangan serta data operasional hotel selama 5 tahun terakhir. Udara di dalam ruangan itu mendadak terasa sangat menyesakkan bagi Airin. Dia mendapati dirinya hanya berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke arah kesibukan kota, sementara suami dan ibu mertuanya sudah sibuk membagi-bagi wilayah kekuasaan di dalam ruangan yang seharusnya menjadi hak mutlaknya. Topeng-topeng kebaikan itu kini tidak hanya retak, tetapi perlahan mulai terlepas satu demi satu di depan matanya. Minggu-minggu berikutnya berjalan laksana labirin yang dipenuhi oleh kabut tebal. Airin mendapati dirinya semakin terasing di dalam kantor yang seharusnya menjadi miliknya sendiri. Setiap pagi, ketika dia tiba di Hotel Grand Majestic, meja kerjanya selalu dipenuhi oleh berkas-berkas operasional yang rumit, namun anehnya, lembar-lembar penting mengenai keputusan strategis dan arus kas utama selalu berakhir di meja Dion terlebih dahulu. Suaminya telah membangun sebuah barikade tak kasat mata yang menyaring seluruh informasi sebelum sampai ke telinganya. Pagi itu, atmosfer di ruang rapat utama terasa sangat tegang. Perwakilan dari sebuah perusahaan investasi multinasional asal Singapura duduk di seberang meja, menatap dengan pandangan menilai yang dingin. Mereka datang untuk membahas kelanjutan proyek perluasan sayap barat hotel yang telah direncanakan oleh mendiang Eyang Maria. Airin mencoba menjelaskan visi neneknya tentang mempertahankan arsitektur budaya lokal, namun belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Dion langsung memotong pembicaraan dengan dehaman yang keras. Dengan senyuman yang tampak sangat profesional namun syarat akan dominasi, Dion memutar laptopnya ke arah para investor. Pria itu memaparkan sebuah rencana baru yang sama sekali berbeda. Sebuah konsep modern minimalis yang memangkas biaya konstruksi hingga 30% namun mengorbankan nilai estetika klasik yang menjadi ciri khas Grand Majestic. Dion berbicara dengan sangat lancar, menggunakan istilah-istilah bisnis yang rumit yang sengaja dia pilih untuk membuat Airin terlihat awam di dalam ruangan tersebut. Ketika salah satu investor bertanya kepada Airin mengenai kesiapan mitigasi risiko finansial dari perubahan konsep tersebut, Airin tertegun. Data yang dia miliki di dalam mapnya adalah data lama yang sudah dimanipulasi oleh sistem. Sebelum Airin bisa menjawab, Dion kembali mengambil alih pembicaraan dengan nada merendahkan yang dibungkus dengan kalimat halus. Dion mengatakan bahwa istrinya memang sangat berhati-hati dan lebih fokus pada urusan keindahan visual, sehingga urusan angka dan risiko finansial yang rumit biarlah menjadi tanggung jawab dirinya sebagai pengelola penuh. Para investor saling berpandangan, lalu mengangguk setuju, mengalihkan seluruh perhatian mereka sepenuhnya kepada Dion. Airin merasa seolah-olah dia hanyalah sebuah patung pajangan yang dipajang di kepala meja untuk memenuhi syarat hukum kepemilikan. Setelah rapat selesai dan para investor meninggalkan ruangan, Airin menuntut penjelasan dari Dion. Namun, suaminya hanya mendesah lelah sembari merapikan dasinya, menatap Airin dengan pandangan yang seolah-olah sedang menghadapi seorang anak kecil yang sedang merajuk. Dion mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan Airin dari rasa malu karena tidak bisa menjawab pertanyaan investor dengan tangkas. Dia menegaskan bahwa dunia korporasi terlalu kejam untuk wanita yang hanya terbiasa mengurus adonan roti, dan mendesak Airin untuk menyerahkan segala urusan manajemen kepadanya sebelum reputasi hotel itu hancur di tangan orang yang tidak berpengalaman. Tekanan di tempat kerja ternyata belum seberapa dibandingkan dengan apa yang menunggu Airin di rumah. Sore harinya,
Ketika Airin baru saja melangkah masuk ke dalam rumah dengan tubuh yang teramat lelah, Ibu Ratna sudah menunggunya di ruang tamu bersama seorang wanita parubaya lainnya yang diperkenalkan sebagai perwakilan dari sebuah butik perhiasan mewah. Di atas meja kaca, berkotak-kotak kalung berlian dan gelang emas berkilauan diterpa cahaya lampu gantung. Ibu Ratna dengan santai meminta Airin untuk segera menandatangani cek pembayaran sebesar 200 juta rupiah atas beberapa set perhiasan yang telah dia pilih. Ketika Airin dengan lembut menolak dan mengatakan bahwa keuangan hotel sedang dalam masa audit ketat pasca perpindahan kekuasaan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan dana pribadi dalam jumlah besar secara sembarangan, wajah Ibu Ratna langsung berubah drastis. Senyuman ramah yang selama ini dipaksakan seketika lenyap, digantikan oleh tatapan mata yang menghina dan dingin. Wanita parubaya itu berdiri dari sofa, melipat kedua tangannya di dada, lalu mulai melontarkan kata-kata pedas yang menyayat hati Airin. Ibu Ratna mencela Airin sebagai menantu yang kikir, wanita bermental miskin yang tidak tahu cara menikmati kekayaan, dan menuduh Airin sengaja ingin mempermalukannya di hadapan teman-teman sosialitanya. Beliau mengatakan bahwa uang 300 miliar rupiah itu tidak akan ada artinya jika dikelola oleh seorang wanita yang berpikiran sempit dan berwawasan rendah seperti Airin. Ibu Ratna bahkan mengungkit latar belakang keluarga Airin yang biasa saja, menegaskan bahwa tanpa pernikahan dengan Dion yang berpendidikan tinggi, Airin tidak akan pernah tahu rasanya duduk di dalam mobil mewah atau menginjakkan kaki di lantai hotel bintang 5. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Ibu Ratna terasa seperti tetesan asam yang membakar harga diri Airin. Keheningan malam di rumah itu kini terasa mencekam. Airin menyadari bahwa jaring-jaring manipulasi ini sengaja dirajut semakin ketat dari dua arah. Di hotel, Dion perlahan-lahan mengikis otoritasnya di depan para karyawan dan investor, sementara di rumah, Ibu Ratna secara sistematis menghancurkan rasa percaya diri dan ketahanan mentalnya. Mereka sedang berusaha menciptakan sebuah kondisi di mana Airin akan merasa sangat tidak berdaya, sangat tidak cakap, hingga akhirnya dengan sukarela menyerahkan seluruh warisan emas itu demi mendapatkan kedamaian yang semu. Suasana di koridor lantai eksekutif Hotel Grand Majestic terasa semakin dingin setiap harinya. Langkah kaki Airin yang biasanya disambut dengan senyuman hangat dan sapaan hormat dari para karyawan, kini hanya menyisakan keheningan yang canggung. Orang-orang berbisik di belakang punggungnya. Desas-desus sengaja diembuskan oleh orang-orang kepercayaan Dion bahwa sang pewaris tunggal tidak memiliki stabilitas emosional dan wawasan yang cukup untuk memimpin bisnis sebesar ini. Pagi itu, Airin berniat memeriksa laporan audit bulanan yang baru saja selesai dikerjakan oleh tim keuangan independen. Namun, ketika dia meminta berkas tersebut kepada kepala divisi keuangan, pria parubaya itu tampak gelisah dan berulang kali mengalihkan pandangannya ke arah luar pintu. Dengan suara yang gemetar, dia memohon maaf kepada Airin dan mengatakan bahwa seluruh dokumen penting telah dipindahkan ke ruangan Dion atas perintah lisan yang mendesak dari suaminya sendiri. Airin merasakan dadanya bergemuruh oleh rasa sesak yang luar biasa. Dia melangkah menuju ruang kerja Dion, berniat mengonfrontasi tindakan suaminya yang sudah melampaui batas otoritas hukum. Namun, ketika dia membuka pintu tanpa mengetuk, dia mendapati Dion sedang duduk bersama 3 orang perwakilan dari Dewan Komisaris tertua hotel tersebut. Mereka sedang memeriksa lembaran draft yang sangat Airin kenali, dokumen pengalihan hak asuh aset dan hak suara mutlak dalam rapat pemegang saham. Dion tidak tampak terkejut ataupun merasa bersalah. Pria itu justru berdiri, melangkah mendekati Airin dengan raut wajah yang dipenuhi keprihatinan yang dibuat-buat di depan para komisaris. Dion meminta Airin untuk kembali ke rumah dan beristirahat, mengatakan kepada para komisaris dengan nada suara yang penuh simpati bahwa istrinya akhir-akhir ini sering mengalami kecemasan akut dan delusi akibat tekanan berduka pasca kepergian Eyang Maria. Para komisaris yang termakan oleh manipulasi tersebut menatap Airin dengan pandangan kasihan bercampur keraguan, seolah-olah mengonfirmasi bahwa desas-desus tentang ketidakcakapan mental Airin memang benar adanya. Rasa terisolasi itu semakin mencengkeram ketika Airin mencoba mencari pembelaan dari para staf senior yang dahulu sangat loyal kepada neneknya. Satu persatu dari mereka mendadak menjaga jarak atau dipindahkan secara sepihak oleh Dion ke kantor cabang di luar kota dengan alasan rotasi kerja reguler. Airin menyadari bahwa dia sedang dikuliti secara perlahan dari kekuasaannya, dibiarkan berdiri telanjang di tengah badai tanpa ada satupun tangan yang bersedia membantunya. Malam harinya, konfrontasi yang sesungguhnya pecah di ruang kerja rumah mereka. Airin melemparkan map kosong ke atas meja Dion, menuntut agar suaminya menghentikan seluruh kebohongan dan taktik kotor di hotel. Airin menegaskan bahwa hotel itu adalah amanah dari Eyang Maria yang harus dia jaga dengan tangannya sendiri,
bukan komoditas yang bisa direbut dengan cara-cara yang manipulatif. Dion yang semula sedang membaca dokumen, perlahan meletakkan pulpennya. Topeng pria penyayang dan protektif yang selama ini dia kenakan runtuh sepenuhnya malam itu. Tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam, dingin, dan penuh dengan keangkuhan. Dion berdiri, melangkah mendekati Irene hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa senti, menciptakan intimidasi fisik yang membuat atmosfer ruangan terasa sangat mencekam. Dengan nada suara yang rendah namun syarat akan ancaman, Dion mengatakan bahwa Irene harus mulai bersikap realistis. Pria itu secara terang-terangan menyalahkan Irene atas ketegangan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, menuduhnya sebagai istri yang tidak tahu berterima kasih dan egois karena mempertahankan sesuatu yang tidak mampu dia kelola. Dion menegaskan bahwa jika terjadi masalah hukum atau kebangkrutan pada Grand Majestic akibat keras kepala Irene, dia sudah menyiapkan dokumen tuntutan cerai beserta gugatan pencabutan hak kelola aset secara hukum atas dasar ketidakcakapan mental. Kalimat Dion malam itu bagaikan palu gada yang menghantam seluruh pertahanan diri Irene. Suaminya, pria yang berjanji akan menemaninya dalam suka dan duka, kini berdiri sebagai musuh terbesar yang siap menghancurkan hidupnya demi tumpukan harta senilai 300 miliar rupiah. Irene mundur selangkah, merasakan air mata yang coba dia tahan perlahan menetes membasahi pipinya, sementara Dion hanya menatapnya dengan senyum dingin kemenangan yang mulai membayang di wajahnya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Irene terbangun oleh suara bisik-bisik yang teredam di koridor luar kamarnya. Rasa lelah yang teramat sangat membuat seluruh persendiannya terasa kaku, namun kewaspadaan yang belakangan ini menguasai dirinya memaksa Irene untuk bangkit. Ketika dia membuka pintu sedikit saja, dia melihat Dion dan Ibu Ratna sedang berdiri di dekat tangga, berbicara dengan suara rendah namun penuh dengan penekanan yang intens. Ada lembaran-lembaran kertas putih tebal di tangan Dion yang terus-menerus diketukkan ke telapak tangannya sendiri. Suasana pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi mencekam ketika mereka berdua menyadari kehadiran Irene. Bukannya menyembunyikan dokumen tersebut, Dion justru melempar pandangan penuh arti kepada ibunya, lalu melangkah mantap menuju ruang makan utama. Ibu Ratna menyusul dari belakang, wajah paruh bayanya tampak sangat dingin dan tanpa ekspresi, kehilangan seluruh sisa ramat tamas semu yang biasa dia tunjukkan. Di atas meja makan yang luas, tidak ada hidangan sarapan yang tersaji pagi itu. Sebagai gantinya, beberapa map dokumen hukum tebal dengan segel resmi telah ditata rapi. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi, dan seorang pria parubaya dengan tas jinjing kulit hitam masuk dengan langkah formal. Dia adalah Bapak Baskara, pengacara pribadi keluarga Dion yang terkenal berdarah dingin dalam menangani kasus-kasus sengketa korporasi. Dion menarik sebuah kursi, lalu mempersilakan Irene duduk dengan gerakan tangan yang tidak lagi memiliki kehangatan seorang suami, melainkan ketegasan seorang eksekutor. Dion menggeser dokumen di depan Irene, menyodorkan sebuah pulpen berujung emas yang berkilau tajam di bawah cahaya lampu ruang makan. Dengan suara yang sangat tenang namun syarat akan intimidasi, Dion meminta Irene untuk menandatangani dokumen tersebut saat itu juga. Dokumen itu adalah surat penyerahan hak kelola penuh atas nama Dion secara permanen dan tidak dapat diganggu-gugat, disertai klausul pembagian keuntungan mutlak sebesar 80% untuk pihak Dion dengan alasan biaya operasional dan risiko manajemen. Lebih parah lagi, di bagian akhir dokumen terdapat klausul terselubung yang menyatakan bahwa Irene melepaskan hak suara utamanya dalam menentukan arah kebijakan strategis Hotel Grand Majestic. Irene membaca lembar demi lembar dengan tangan yang bergetar. Rasa perih yang teramat sangat menjalar di dadanya, bukan hanya karena harta neneknya yang sedang diincar secara terang-terangan, melainkan karena kenyataan pahit bahwa pernikahan yang dia bangun selama 3 tahun ini ternyata tidak lebih dari sebuah investasi jangka panjang bagi Dion dan ibunya. Mereka tidak pernah mencintainya. Mereka hanya menunggu saat yang tepat ketika Eyang Maria tiada untuk merampas seluruh jerih payah sang nenek. Ibu Ratna mengetuk-ngetukkan kuku jarinya yang panjang ke atas meja marmer, menciptakan suara detak yang monoton dan menekan mental. Beliau menatap Irene dengan pandangan merendahkan, lalu berkata bahwa menantunya itu tidak perlu bersikap dramatis atau sok mempertahankan harga diri. Ibu Ratna menegaskan bahwa seorang wanita dari latar belakang biasa seperti Irene seharusnya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk hidup mewah tanpa perlu memikirkan utang, gaji karyawan, atau tuntutan hukum yang bisa kapan saja menjebloskannya ke dalam penjara jika hotel itu mengalami kegagalan. Irene meletakkan pulpen emas itu kembali ke atas meja dengan perlahan, lalu menatap langsung ke sepasang mata Dion. Dengan sisa keberanian yang dia kumpulkan dari ruang terdalam hatinya, Irene menolak dengan tegas.
Dia menyatakan tidak akan pernah menandatangani dokumen yang merampas amanah dari neneknya, dan dia tidak akan membiarkan Hotel Grand Majestic jatuh ke tangan orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa mempedulikan nilai sejarah dan ribuan karyawan di dalamnya. Mendengar penolakan itu, keheningan yang mencekik mendadak menguasai ruangan. Rahang Dion mengeras, urat-urat di lehernya menegang, dan tatapan matanya berubah menjadi sangat gelap. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Irene dengan kebencian yang mendalam, lalu berbisik bahwa penolakan ini adalah kesalahan terbesar yang pernah Irene lakukan dalam hidupnya. Perangkap telah terbuka lebar, dan Irene kini sadar bahwa dia sedang berdiri di tepi jurang kehancuran rumah tangganya sendiri. Malam beringsut semakin larut, namun kegelapan di luar sana tidak sebanding dengan kepekatan atmosfer yang merayap di dalam ruang tengah rumah mereka. Udara terasa begitu berat, seolah oksigen telah habis disedot oleh ketegangan yang memuncak. Jarum jam dinding besar di sudut ruangan berdetak dengan ritme yang monoton, seakan menghitung mundur sisa-sisa kedamaian yang tersisa dalam hidup Irene. Di seberang meja kaca, Dion berdiri tegak dengan kedua tangan berkaca pinggang, sementara Ibu Ratna duduk di sofa dengan pandangan mata yang menghunjam tajam laksana belati yang siap menguliti harga diri menantunya. Dion melemparkan map dokumen yang tadi ditolak oleh Irene ke atas meja hingga menimbulkan suara benturan yang keras. Pria itu menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan kasar. Wajahnya yang biasa menampilkan senyum ramah kini berubah total menjadi topeng kejam yang penuh dengan guratan frustrasi dan amarah yang tertahan. Dengan nada suara yang rendah namun bergetar hebat karena emosi, Dion mulai melontarkan ancamannya. Dia menyatakan bahwa kesabarannya telah habis menghadapi kekerasan kepala Irene yang dianggapnya sangat tidak realistis dan kekanak-kanakan. Pria itu menegaskan bahwa dia telah menyiapkan berkas gugatan cerai yang akan didaftarkan ke pengadilan agama pada keesokan pagi jika Irene tetap bersikeras menolak kerjasama. Namun, ancaman itu tidak berhenti sampai di sana. Dion melangkah mendekat, memperpendek jarak di antara mereka hingga Irene dapat merasakan kebasahan napas suaminya yang memburu. Dengan suara yang ditekan sedemikian rupa, Dion membisikkan kata-kata yang membuat seluruh darah di tubuh Irene mendadak membeku. Pria itu mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan pernyataan dari beberapa staf hotel dan laporan medis palsu yang menyatakan bahwa Irene mengalami gangguan jiwa, depresi berat, serta delusi aku semenjak kepergian Eyang Maria. Bukti-bukti rekayasa itu akan digunakan di pengadilan untuk membatalkan hak waris Irene atas Hotel Grand Majestic atas dasar ketidakcakapan mental. Irene menatap suaminya dengan rasa tidak percaya yang teramat sangat. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini merebak, membasahi pipinya yang mendadak pucat pasi. Bagaimana mungkin seorang pria yang selama 3 tahun ini tidur di sampingnya, pria yang selalu membisikkan kata-kata cinta setiap malam, kini tega merancang kehancuran hidupnya dengan cara yang begitu keji. Rasa sakit itu mencabik-cabik hatinya hingga ke bagian yang terdalam, menyisakan kekosongan yang teramat hampa. Irene merasa seolah-olah dia sedang berhadapan dengan orang asing, seekor serigala berbulu domba yang selama ini mengintai di dalam rumahnya sendiri. Melihat Irene yang mulai menangis, Ibu Ratna justru bangkit dari duduknya dengan senyuman kemenangan yang sinis. Tidak ada sedikit pun rasa iba atau simpati di wajah wanita tua itu. Beliau melangkah menuju kamar tamu di lantai bawah, lalu tak lama kemudian keluar dengan menyeret 2 buah koper besar milik Irene. Koper-koper itu dilemparkan begitu saja ke lantai ruang tengah hingga retak di bagian sudutnya. Ibu Ratna menyatakan bahwa wanita yang tidak tahu diuntung dan bermental tidak stabil seperti Irene tidak pantas lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Beliau menuduh Irene sebagai pembawa sial yang hanya akan menghancurkan reputasi keluarga mereka yang terhormat dengan segala kegilaannya. Suasana semakin mencekam ketika di luar rumah, hujan lebat tiba-tiba turun dengan sangat deras, disertai suara petir yang menyambar-nyambar, menciptakan latar belakang suara yang mengerikan bagi drama pengusiran tersebut. Dion tidak berbuat apa-apa untuk mencegah ibunya. Pria itu hanya berdiri diam dengan melipat tangan di dada, menatap Irene dengan pandangan dingin yang seolah mengonfirmasi bahwa dia sepenuhnya mendukung tindakan kejam sang ibu. Irene mencoba meraih lengan Dion, memohon dengan sisa-sisa suara yang tercekat di tenggorokan agar suaminya mengingat kembali janji pernikahan mereka. Namun Dion dengan kasar menepis tangan istrinya hingga Irene hampir tersungkur di atas lantai marmer. Ibu Ratna mencengkeram lengan Irene dengan kuat. Tarikan tangannya yang kasar memaksa Irene untuk berdiri dan bergerak menuju pintu depan. Irene yang sudah tidak memiliki kekuatan fisik maupun mental untuk melawan hanya bisa pasrah, membiarkan dirinya diseret laksana seorang kriminal yang tertangkap basah. Ketika pintu depan dibuka, embusan angin malam yang dingin dan percikan air hujan langsung menerpa wajah Irene yang basah oleh air mata.
Tanpa belas kasihan sedikit pun, Ibu Ratna mendorong tubuh Airin keluar ke teras rumah, lalu melemparkan kedua kopernya ke atas lantai teras yang basah. Sebelum membanting pintu dengan keras, Ibu Ratna sempat melontarkan kalimat terakhirnya yang penuh dengan racun kebencian. Beliau mengatakan bahwa Airin boleh kembali ke rumah ini hanya jika dia sudah membawa dokumen surat kuasa pengelolaan hotel yang sudah ditandatangani di atas meterai tanpa syarat apapun. Jika tidak, maka Airin akan selamanya menjadi gelandangan yang tidak memiliki masa depan. Suara dentuman pintu yang tertutup rapat bergema di tengah gemuruh badai malam itu, mengunci Airin di luar dalam keadaan basah kuyup dan sendirian. Airin berdiri mematung di bawah guyuran sisa air hujan yang tertiup angin di teras rumah. Tubuhnya bergetar hebat karena kedinginan dan syok yang teramat mendalam. Dia menatap pintu kayu jati yang kokoh di hadapannya, menyadari bahwa kehidupan rumah tangga yang dia pertahankan selama ini telah runtuh sepenuhnya dalam waktu satu malam. Harta warisan senilai 300 miliar rupiah yang seharusnya menjadi berkah, kini berubah menjadi kutukan yang merenggut semua hal yang pernah dia miliki. Dengan langkah yang gontai dan air mata yang terus mengalir berbaur dengan air hujan, Airin perlahan menyeret kedua kopernya menembus kegelapan malam, meninggalkan rumah yang kini telah berubah menjadi sarang monster keserakahan. Langkah kaki Airin terasa begitu berat, seolah setiap senti tanah yang dipijaknya berubah menjadi lumpur hidup yang siap menenggelamkannya ke dasar keputusasaan. Sepatu kain yang dikenakannya sudah basah kuyup, menyerap air hujan yang menggenang di sepanjang trotoar jalan pinggiran kota. Di bawah temaram cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip, dia terus berjalan tanpa arah yang pasti, menyeret dua koper besar dengan jemari yang telah mati rasa karena hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suara gemuruh guntur di langit malam seakan mengejek nasibnya yang kini luntang-lantung laksana selembar daun kering yang terlepas dari rantingnya. Setelah hampir 1 jam berjalan menembus tirai hujan yang kian menderu, pandangan Airin tertuju pada sebuah papan nama neon yang berpendar redup di sudut gang sempit. Losmen Kartika. Tulisan itu berkedip tidak stabil, memantulkan cahaya merah remang-remang di atas permukaan aspal yang basah. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih tersisa, Airin melangkah masuk ke dalam lobi losmen yang berukuran kecil dan berbau apa campuran pembersih lantai murah serta kelembapan udara. Seorang pria tua penjaga losmen terbangun dari kantuknya, menatap Airin dengan pandangan menyelidik yang penuh tanya melihat kondisi wanita muda yang basah kuyup dan tampak kacau di hadapannya. Airin menyerahkan beberapa lembar uang kertas terakhir yang tersisa di dalam dompet kecilnya untuk menyewa sebuah kamar di lantai dasar selama 2 malam. Ketika kunci kamar berbahan besi kuningan kuno berpindah ke tangannya, Airin segera melangkah menuju kamar nomor 3 yang terletak di ujung koridor yang remang. Begitu pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu tertutup di belakangnya, Airin menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan kasur tipis yang terasa keras. Di dalam kesunyian kamar yang pengap itu, di bawah tatapan langit-langit berjamur, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Dia meringkuk, mendekap lututnya sendiri sembari terisak dalam-dalam, membiarkan seluruh rasa sakit, penghinaan, dan kekecewaan yang bergumul di dadanya keluar menjadi tumpukan air mata yang membasahi bantal anyaman linen yang kasar. Malam itu berjalan begitu lambat bagi Airin. Setiap kali dia memejamkan mata, wajah kejam Dion dan seringai penuh kebencian Ibu Ratna selalu hadir membayangi pikirannya. Puncak konflik yang terjadi beberapa jam lalu telah mengoyak seluruh kepercayaan dirinya. Dia merasa begitu naif, begitu bodoh karena tidak menyadari bahwa di balik kemegahan cinta yang ditawarkan suaminya selama 3 tahun ini, terdapat agenda tersembunyi yang sangat rapi untuk merampas kehormatan dan harta peninggalan neneknya. Di titik terendah dalam hidupnya ini, Airin merasa benar-benar terisolasi dari dunia, sendirian tanpa ada satupun sandaran yang bisa memberikan perlindungan. Keesokan harinya, ketika cahaya matahari pagi yang samar mulai menerobos masuk melalui ventilasi kecil di atas pintu kamar, sebuah ketukan yang teratur dan tegas terdengar dari luar. Ketukan itu tidak terdengar seperti ketukan petugas losmen yang biasanya terburu-buru. Airin tersentak, rasa cemas seketika menyeruak di dadanya. Apakah Dion telah menemukan tempat persembunyiannya untuk memaksanya menandatangani surat kuasa itu dengan kekerasan yang lebih kejam? Dengan langkah waspada, Airin mendekati pintu dan membukanya sedikit. Di balik pintu, berdiri seorang pria tua bertubuh tegap dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi, memegang sebuah payung hitam yang masih basah di tangan kirinya. Dia adalah Bapak Hendra, pengacara senior kepercayaan mendiang Eyang Maria yang tempo hari membacakan surat wasiat utama di kantor hukum pusat. Kehadiran pria parubaya itu di tempat kumuh seperti ini tentu saja membuat Airin terperangah dengan mulut setengah terbuka. Bapak Hendra tersenyum tipis,
sebuah senyuman yang penuh dengan aura kebapakan dan ketenangan yang mendalam. Tanpa banyak bicara, beliau meminta izin untuk masuk dan duduk di atas satu-satunya kursi kayu yang ada di dalam kamar tersebut. Pria tua itu menatap Irene dengan pandangan mata yang syarat akan rasa prihatin, namun di dalamnya juga terpancar sebuah ketegasan yang tidak tergoyahkan. Beliau menjelaskan bahwa selama beberapa minggu terakhir, semenjak Irene menerima warisan Hotel Grand Majestic, beliau tidak pernah benar-benar melepaskan pandangannya dari gerak-gerik keluarga Dion. Eyang Maria, dengan segala kearifan dan pengalaman hidupnya yang panjang di dunia bisnis yang kejam, ternyata telah mencium aroma busuk ketamakan dari menantu dan besannya jauh sebelum beliau mengembuskan napas terakhir. Bapak Hendra kemudian membuka tas jinjing kulit hitam miliknya yang berukuran tebal. Dari dalam tas tersebut, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu jati berukir kuno yang dilapisi oleh kunci besi tebal berhologram khusus. Kotak itu diletakkan di atas meja kayu kecil di hadapan Irene. Bapak Hendra menjelaskan bahwa Eyang Maria memberikan instruksi yang sangat spesifik dan ketat. Kotak rahasia ini hanya boleh diserahkan dan dibuka oleh Irene secara pribadi apabila situasi telah mencapai titik kritis di mana Irene disingkirkan, diancam, atau diusir secara paksa dari rumahnya oleh Dion dan ibunya. Jemari Irene yang masih gemetar perlahan menyentuh permukaan kayu jati yang halus itu. Dengan kode angka khusus yang dibisikkan oleh Bapak Hendra sesuai dengan tanggal lahir sang nenek, kunci besi itu akhirnya terbuka dengan suara dentingan yang nyaring. Di dalam kotak tersebut, terdapat sebuah map bludru hitam tebal yang berisi lembaran-lembaran dokumen hukum negara berkop resmi, dokumen perbankan internasional, serta sebuah surat bertuliskan tangan rapi yang ditulis langsung oleh jemari Eyang Maria sebelum beliau wafat. Irene membuka surat dari neneknya terlebih dahulu. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena rasa haru dan kehangatan yang luar biasa yang menjalar ke dalam jiwanya. Di dalam surat itu, Eyang Maria menuliskan pesan bahwa jika Irene membaca surat ini, berarti tebakan neneknya tentang tabiat asli Dion dan Ratna telah terbukti benar. Neneknya meminta Irene untuk tidak menangis, tidak menyerah, dan tidak pernah menganggap dirinya lemah. Eyang Maria menegaskan bahwa warisan 300 miliar rupiah itu adalah ujian sekaligus perisai yang sengaja beliau persiapkan untuk membuka topeng asli orang-orang yang hanya memanfaatkan ketulusan hati cucunya. Bapak Hendra kemudian membantu Irene memeriksa dokumen-dokumen hukum yang berada di bawah surat tersebut. Penjelasan demi penjelasan yang keluar dari mulut sang pengacara tua membuat mata Irene yang semula redup kini mulai menyala kembali dengan binar keberanian yang baru. Dokumen tersebut bukan sekadar berkas biasa, melainkan sebuah jaring perangkap hukum yang sangat kuat yang telah dirancang oleh Eyang Maria untuk mengunci pergerakan keluarga Dion jika mereka berani bertindak culas. Mendengar penjelasan komprehensif dari Bapak Hendra, rasa takut yang sempat melumpuhkan jiwa Irene selama beberapa hari terakhir perlahan menguap, digantikan oleh gelombang kemarahan yang terarah dan tekad yang membaja. Dia menyadari bahwa dia bukanlah wanita lemah yang bisa dibuang begitu saja setelah diperas tenaganya. Dia adalah cucu dari seorang legenda bisnis, dan darah tangguh Eyang Maria mengalir penuh di dalam nadi-nadinya. Irene berdiri tegak, membetulkan letak pakaiannya yang sudah mulai mengering, lalu menatap Bapak Hendra dengan pandangan mata yang sangat tajam dan fokus. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Irene meminta Bapak Hendra untuk mempersiapkan seluruh berkas pendukung dan menjadwalkan kehadiran mereka pada rapat umum pemegang saham darurat yang kabarnya akan digelar oleh Dion secara sepihak di Hotel Grand Majestic besok pagi. Ini adalah titik awal kebangkitan Irene, saat dimana dia tidak lagi berlari dari badai, melainkan berjalan mantap untuk menghadapi para penindasnya dan merebut kembali apa yang secara sah menjadi hak mutlak miliknya. Ruang pertemuan utama di lantai teratas Hotel Grand Majestic pagi itu tampak begitu megah sekaligus menegangkan. Ruangan itu didominasi oleh dinding kaca besar yang memperlihatkan lanskap gedung-gedung pencakar langit ibu kota, tertutup tirai tipis yang menyaring cahaya matahari menjadi pendar putih yang dingin. Di tengah ruangan, sebuah meja oval panjang dari kayu mahoni berpelitur sempurna dikelilingi oleh belasan kursi kulit mewah. Hampir seluruh kursi tersebut telah terisi oleh para anggota Dewan Komisaris, investor utama, dan kepala divisi senior hotel. Di kepala meja, Dion duduk dengan postur tubuh yang sangat tegak dan percaya diri. Setelan jas abu-abu gelap yang ia kenakan melekat sempurna, memancarkan aura seorang pemimpin muda yang dinamis dan siap mengambil alih kekuasaan besar. Di sebelah kanannya, Ibu Ratna duduk dengan anggun mengenakan gaun sutra berwarna hitam dengan kalung mutiara yang melingkari lehernya. Senyum kemenangan yang tipis namun syarat akan keangkuhan terus tersungging di sudut bibir wanita parubaya itu. Mereka merasa berada di puncak dunia,
yakin bahwa rencana yang telah disusun dengan rapi selama berminggu-minggu akan membuahkan hasil yang sempurna hari ini. Dion berdeham keras, memecah bisik-bisik kecil yang sempat terdengar di antara para hadirin. Dengan gerakan yang sangat teatrikal, ia merapikan letak mikrofon di hadapannya lalu mulai berbicara dengan nada suara yang sengaja dibuat terdengar berat, syarat akan keprihatinan yang mendalam. Pria itu membuka rapat dengan menyatakan bahwa Grand Majestic sedang berada di ambang krisis kepemimpinan yang sangat serius semenjak kepergian Eyang Maria. Ia menjelaskan, dengan memasang raut wajah yang penuh kepalsuan, bahwa istrinya, Irene Natalia, selaku pewaris tunggal, saat ini sedang mengalami tekanan mental yang sangat hebat dan ketidakstabilan emosional yang akut, sehingga sama sekali tidak mampu menjalankan fungsi manajerial hotel dengan baik. Untuk memperkuat argumennya, Bapak Baskara, pengacara keluarga Dion yang duduk di ujung meja, segera membagikan beberapa salinan dokumen rekayasa kepada seluruh peserta rapat. Dokumen tersebut berisi laporan palsu mengenai kondisi psikologis Irene, serta beberapa surat pernyataan dari staf hotel yang telah diintimidasi sebelumnya untuk menyatakan bahwa Irene sering membuat keputusan yang tidak rasional. Dion menegaskan bahwa demi menyelamatkan aset senilai 300 miliar rupiah ini dari kehancuran total, Dewan Rapat harus segera menyetujui pengalihan hak kelola penuh dan hak suara mutlak atas Hotel Grand Majestic ke bawah namanya sendiri. Beberapa komisaris tua tampak mengangguk-angguk percaya, terpengaruh oleh penyampaian Dion yang sangat meyakinkan dan manipulatif. Ibu Ratna yang melihat reaksi tersebut tidak bisa menyembunyikan binar kepuasan di matanya. Beliau melirik ke arah pintu ruang rapat dengan tatapan meremehkan, membayangkan Irene yang saat ini mungkin sedang menangis terseduh-seduh di dalam losmen murah, tidak berdaya dan telah hancur harga dirinya. Dion mengangkat palu sidang kayu di tangan kanannya, siap untuk mengetukkan palu tersebut ke atas meja sebagai tanda peresmian keputusan sepihak yang akan merampas seluruh masa depan istrinya. Namun, tepat sebelum ujung palu sidang itu menyentuh permukaan meja kayu mahoni, dua bilah pintu kayu raksasa ruang rapat terdorong terbuka dengan sangat keras dari luar. Suara benturan pintu yang menghantam dinding bergema laksana ledakan di tengah kesunyian, membuat seluruh pasang mata di dalam ruangan menoleh serentak ke arah ambang pintu dengan ekspresi terkejut yang luar biasa. Di sana, berdiri tegak Irene Natalia. Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan seorang wanita yang sedang hancur atau mengalami gangguan jiwa seperti yang baru saja digambarkan oleh Dion. Irene mengenakan setelan blazer formal berwarna putih bersih yang terpotong rapi, rambutnya diikat tegas ke belakang, memancarkan aura keanggunan yang penuh dengan ketegasan yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Sepasang matanya yang biasa terlihat lembut kini menyala dengan binar keberanian dan harga diri yang kokoh. Di sebelah kanannya, berdiri Bapak Hendra, pengacara senior legendaris kepercayaan Eyang Maria, membawa sebuah tas jinjing kulit hitam tebal dengan ekspresi wajah yang sangat tenang namun mengintimidasi. Langkah kaki Irene terdengar mantap dan berirama tegas di atas lantai karpet tebal saat ia berjalan memasuki ruang rapat, langsung menuju ke arah ujung meja tempat Dion terpaku. Kehadiran Irene yang mendadak laksana hantaman badai yang memporak-porandakan seluruh narasi kebohongan yang baru saja dirajut oleh suaminya. Dion menatap Irene dengan mata melebar dan rahang yang mengeras, sementara palu sidang di tangannya tertahan di udara, bergetar hebat karena rasa terkejut dan amarah yang mendadak meluap. Di sampingnya, wajah Ibu Ratna seketika memucat, senyuman kemenangan yang tadi menghiasi bibirnya lenyap tanpa bekas, digantikan oleh ekspresi ketakutan bercampur murka yang tertahan. Irene berhenti tepat di depan Dion, menatap langsung ke dalam manik mata suaminya dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan atas segala kepalsuan pria itu selama ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya, Irene menghentakkan sebuah map bludru hitam tebal yang dibawanya tepat ke atas draft dokumen palsu milik Dion, hingga menimbulkan suara debukan yang nyaring. Seluruh ruang rapat mendadak menjadi sangat senyap, menciptakan keheningan yang begitu pekat hingga suara helaan napas yang tertahan dari para komisaris dapat terdengar dengan jelas. Dion mencoba menguasai dirinya kembali, meskipun urat-urat di lehernya tampak menegang kemerahan. Pria itu berdiri dari kursinya, menunjuk Irene dengan jari gemetar, lalu dengan nada suara yang meninggi mencoba mengusir Irene dengan dalih keamanan rapat. Dion berseru kepada para petugas keamanan untuk segera menyeret Irene keluar, menuduh istrinya sengaja datang untuk membuat keonaran di tengah jalannya agenda resmi perusahaan. Namun, tidak ada satupun petugas keamanan yang berani melangkah masuk setelah Bapak Hendra mengangkat tangan kirinya, menunjukkan sebuah lencana segel resmi dari otoritas hukum tertinggi negara. Bapak Hendra melangkah maju satu langkah, mengambil alih perhatian seluruh orang di dalam ruangan dengan suara baritonnya yang berat dan berwibawa.
Beliau menyatakan dengan sangat tegas bahwa rapat umum pemegang saham darurat hari ini tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan harus segera dibatalkan karena didasarkan pada dokumen palsu dan tindakan manipulasi aset yang melanggar hukum pidana. Pengacara tua itu kemudian membuka map beludru hitam yang dibawa oleh Airin, mengeluarkan selembar dokumen hukum berhologram emas khusus yang belum pernah diperlihatkan kepada publik sebelumnya. Dengan artikulasi yang sangat jelas dan lambat, Bapak Hendra mengumumkan kepada seluruh dewan komisaris dan investor bahwa mereka semua sedang menyaksikan pembukaan wasiat kedua yang bersifat rahasia dan mutlak dari mendiang Eyang Maria. Dokumen ini adalah sebuah kejutan hukum terbesar yang sengaja dipersiapkan oleh sang matriark, sebuah instruksi khusus yang akan langsung aktif jika ada pihak manapun, termasuk suami dari pewarisah, yang mencoba melakukan intimidasi, pemalsuan dokumen, atau pemaksaan perebutan aset terhadap Airin Natalia. Puncak konfrontasi telah mencapai titik puncaknya, dan seluruh kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik topeng keserakahan kini siap untuk dibongkar sepenuhnya di depan mata semua orang. Bapak Hendra membetulkan letak kacamata bacanya dengan ketenangan yang kontras dengan ketegangan yang merayap di sekeliling meja mahoni tersebut. Pria tua itu berdeham sekali, suara baritonnya mengalihkan perhatian seluruh dewan komisaris dan investor yang kini condong ke depan, menahan napas untuk mendengarkan setiap patah kata yang akan keluar dari bibirnya. Di seberang meja, Dion masih berdiri kaku, jemarinya mencengkeram pinggiran meja begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, sementara Ibu Ratna mulai gelisah di kursinya, kipas tangan yang dipegangnya bergetar pelan. Dengan suara yang lantang dan artikulasi yang sangat jelas, Bapak Hendra mulai membacakan dokumen berhologram emas dari dalam map beludru hitam tersebut. Surat itu merupakan wasiat tambahan, sebuah klausul perlindungan mutlak yang ditulis sendiri oleh Eyang Maria dengan saksi notaris negara dan perwakilan hukum tertinggi. Pada lembar pertama, terungkap sebuah fakta mengejutkan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh keluarga Dion. Selama 5 tahun terakhir, perusahaan manufaktur pribadi milik keluarga Dion ternyata mengalami pembusukan finansial yang teramat parah akibat pengelolaan yang salah dan gaya hidup mewah Ibu Ratna. Demi menjaga nama baik menantunya saat itu dan memastikan kelangsungan hidup rumah tangga cucunya, Eyang Maria secara diam-diam telah membeli seluruh surat utang dan obligasi macet perusahaan keluarga Dion melalui perusahaan cangkang internasional miliknya. Nilai total utang yang dijamin dan dibeli oleh Eyang Maria tidak main-main, mencapai angka 150 miliar rupiah. Mendengar angka tersebut dibacakan, Ibu Ratna seketika terkesiap. Wajahnya yang semula dilapisi bedak tebal mendadak kehilangan seluruh rona alaminya, berubah menjadi seputih kertas. Wanita parubaya itu mencengkeram lengan jas Dion dengan sangat kuat, matanya membelalak menatap lembaran kertas di tangan Bapak Hendra dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tali kekang finansial mereka selama ini dipegang sepenuhnya oleh wanita tua yang selalu mereka anggap remeh. Bapak Hendra tidak memberikan waktu bagi lawan-lawannya untuk mencerna keterkejutan tersebut. Beliau membalik halaman berikutnya, membacakan klausul utama yang menjadi inti dari plot twist yang sesungguhnya. Eyang Maria telah memprediksi dengan sangat akurat tabiat buruk dan ketamakan keluarga Dion. Oleh karena itu, beliau menyertakan syarat mutlak dalam wasiat rahasia ini. Jika Dion melakukan gugatan cerai kepada Airin, melakukan tindakan intimidasi fisik maupun mental, melakukan pemalsuan dokumen atas nama Airin, atau mencoba merebut kepemilikan Hotel Grand Majestic dengan cara apapun, maka seluruh hak pengelolaan hotel akan dialihkan seketika ke sebuah yayasan sosial internasional. Namun, kejutan yang sesungguhnya berada pada poin berikutnya. Bersamaan dengan pengalihan tersebut, seluruh utang piutang perusahaan keluarga Dion senilai 150 miliar rupiah yang dipegang oleh pihak Eyang Maria akan ditagih secara serentak, seketika, dan tunai tanpa ada opsi perpanjangan atau restrukturisasi. Lebih jauh lagi, dokumen tersebut memberikan kuasa penuh kepada firma hukum Bapak Hendra untuk segera melimpahkan bukti-bukti pemalsuan dokumen medis dan intimidasi yang dilakukan Dion pagi ini kepada pihak kepolisian atas tuduhan penipuan korporasi dan percobaan perampasan aset. Suasana di dalam ruang rapat mewah itu seketika pecah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Suara gemuruh bisik-bisik dari para komisaris dan investor terdengar bersahut-bersahutan. Mereka menatap Dion dan Ibu Ratna dengan pandangan menghina dan menjauh, menyadari bahwa pria muda yang tadi berlagak sebagai penyelamat hotel ini sebenarnya tidak lebih dari seorang penipu yang berada di ambang kebangkrutan total. Dion mendengarkan kalimat demi kalimat itu dengan tubuh yang perlahan-lahan mulai bergetar hebat. Palu sidang kayu yang sejak tadi tertahan di tangan kanannya terlepas, jatuh ke atas lantai karpet dengan suara debukan yang menandakan akhir dari seluruh ambisinya.
Pria itu menatap Airin dengan pandangan kosong, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh dan hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Surat wasiat kedua ini tidak hanya membatalkan semua rencananya untuk menguasai Grand Majestic, tetapi juga menjatuhkan vonis mati bagi masa depan finansial dan kebebasan dirinya. Tiba-tiba, Ibu Ratna mengeluarkan suara jeritan yang melengking tinggi, memecah ketegangan ruang rapat. Wanita parubaya itu bangkit dari kursinya dengan histeris, rambut sanggulnya yang rapi mulai terurai berantakan. Beliau memukul-mukul meja mahoni dengan telapak tangannya, berteriak-teriak tidak karuan menuduh Eyang Maria sebagai wanita tua yang licik dan kejam yang sengaja ingin menghancurkan hidup keluarganya. Ratna kemudian beralih memandang Airin dengan mata yang memerah penuh amarah bercampur keputusasaan yang mendalam. Beliau mencoba melangkah maju untuk meraih pakaian Airin, namun dua petugas keamanan yang kini berpihak pada Airin dengan cekatan menghadang dan memegangi kedua lengan wanita tua itu. Ratna mulai menangis histeris, tubuhnya merosot ke atas lantai karpet yang dingin di bawah meja rapat. Beliau meratap, memohon kepada Airin untuk membatalkan tuntutan tersebut, menyadari bahwa tagihan utang 150 miliar rupiah yang jatuh tempo seketika itu akan menyita seluruh harta benda mereka, rumah mewah mereka, dan menjebloskan keluarga mereka ke dalam kemiskinan yang paling hina. Dion pun tidak jauh berbeda. Pria yang beberapa menit lalu berdiri dengan penuh keangkuhan dan mengancam akan menjebloskan istrinya ke rumah sakit jiwa, kini melangkah gontai mendekati Airin. Langkahnya tidak lagi memiliki ketegasan seorang eksekutif. Dengan mata yang berkaca-kaca dan napas yang terengah-engah, Dion menjatuhkan dirinya di atas lutut tepat di hadapan Airin. Pria itu mencoba menggenggam ujung blazer putih Airin dengan jemarinya yang bergetar, memohon ampun dengan suara yang terputus-putus. Dion meminta Airin untuk mengingat kembali masa-masa indah pernikahan mereka dan memohon agar Airin tidak menghancurkan hidupnya dengan melaporkannya ke polisi. Airin berdiri bergeming di tempatnya, menatap ke arah suami dan ibu mertuanya yang kini bersimpuh di lantai ruang rapat dalam keadaan histeris dan hancur total. Rasa sakit dan air mata yang dia rasakan saat diusir di tengah hujan lebat semalam seolah menguap, digantikan oleh rasa keadilan yang begitu bersih dan melegakan. Airin perlahan menarik ujung blazernya dari cengkeraman tangan Dion dengan gerakan yang sangat dingin namun tenang. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan bagi orang-orang yang telah memperlakukan ketulusannya sebagai komoditas bisnis. Dengan pandangan mata yang lurus menatap masa depan, Airin tahu bahwa kejutan kedua dari neneknya telah berhasil menegakkan keadilan yang semestinya. Keheningan yang dingin kembali menguasai ruang rapat lantai tertinggi Hotel Grand Majestic, meninggalkan sisa-sisa gema jeritan Ibu Ratna yang kini merosot di sudut ruangan dengan napas yang tersengal-sengal. Di tengah kekacauan mental yang melanda dua orang yang pernah menindasnya, Airin Natalia tetap berdiri kokoh. Wajahnya yang tenang laksana telaga di pagi hari memantulkan kedewasaan baru yang lahir dari kepedihan mendalam. Ia melirik sekilas ke arah Dion yang masih bersimpuh di dekat kakinya, lalu mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepada Bapak Hendra. Pengacara senior itu mengangguk paham tanpa perlu kata-kata. Dari dalam tas jinjing kulit hitamnya, ia mengeluarkan beberapa dokumen susulan yang sudah ditandatangani oleh otoritas kepolisian dan kejaksaan tinggi. Bapak Hendra menjelaskan dengan suara baritonnya yang tegas bahwa proses hukum atas dugaan penipuan korporasi, pemalsuan dokumen rekam medis, serta upaya pemerasan dalam keluarga telah resmi berjalan sejak wasiat kedua dibacakan dan diverifikasi oleh notaris negara. Tak lama setelah penjelasan itu selesai, pintu ruang rapat kembali terbuka. Kali ini, bukan badai kejutan yang masuk, melainkan 4 orang petugas kepolisian berpakaian dinas lengkap. Mereka melangkah masuk dengan wibawa hukum yang mutlak, langsung mendekati Dion yang masih berlutut di lantai. Ketika salah satu petugas menyebutkan nama lengkap Dion dan membacakan surat perintah penahanan serta penyitaan aset sementara demi kepentingan penyidikan, barulah pria itu menyadari bahwa seluruh pelarian hukumnya telah tertutup rapat. Dion mencoba berdiri, namun lututnya terlalu lemas untuk menopang berat tubuhnya sendiri yang kini digelayuti oleh bayang-bayang jeruji besi. Kedua tangannya yang bergetar hebat perlahan ditarik ke belakang untuk dipasangkan borgol besi yang dingin. Pria itu menatap Airin dengan pandangan memelas, mencoba mengeluarkan kata-kata pembelaan atau janji-janji manis yang biasa ia gunakan untuk menjinakkan hati istrinya. Namun, Airin memalingkan wajah, menolak untuk memberikan sekecil apapun celah manipulasi yang bisa membelokkan jalannya keadilan. Di sudut lain, Ibu Ratna berteriak histeris ketika dua polwan mencoba membantunya berdiri untuk dibawa keluar ruangan.
Wanita parubaya yang terbiasa hidup dalam gelimang kemewahan dan penghormatan semu sosialita itu kini harus berjalan dengan kepala tertunduk, menyeret langkah kakinya yang gemetar di depan para komisaris dan investor yang dahulu selalu memujinya. Rambut sanggulnya yang biasanya tertata rapi kini terurai berantakan, membingkai wajahnya yang dipenuhi guratan ketakutan yang teramat sangat. Kejayaan yang mereka bangun di atas fondasi ketamakan dan penderitaan Irene runtuh sepenuhnya hanya dalam hitungan jam. Proses penyitaan aset berjalan dengan kecepatan yang menakjubkan, didorong oleh kekuatan hukum dari berkas-berkas yang telah dipersiapkan oleh mendiang Eyang Maria selama bertahun-tahun. Rumah 2 lantai bernuansa minimalis modern yang menjadi saksi bisu pengusiran kejam Irene di tengah hujan lebat, kini secara resmi dipasangi garis polisi dan stiker penyitaan oleh jurusita pengadilan. Seluruh rekening bank atas nama Dion, Ibu Ratna, serta perusahaan manufaktur keluarga mereka dibekukan seketika untuk menutup tagihan utang 100 piutang senilai 150 miliar rupiah yang jatuh tempo tanpa ampun. Sementara itu, di dalam ruang lingkup hukum keluarga, Irene didampingi oleh tim pengacara dari firma hukum Bapak Hendra mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Proses persidangan berjalan tanpa hambatan yang berarti. Bukti-bukti kejahatan finansial, intimidasi psikologis, serta perselingkuhan niat yang dilakukan oleh Dion menjadi senjata mutlak yang tidak dapat dibantah oleh pihak pengacara lawan. Hakim ketua dengan tegas mengabulkan seluruh gugatan Irene, memutus ikatan pernikahan mereka secara resmi, dan menolak seluruh tuntutan harta gonogini sepeser pun yang diajukan oleh pihak Dion. Bagi Irene, keputusan pengadilan tersebut bukanlah tentang kemenangan materi, melainkan sebuah pelepasan dari belenggu penindasan yang selama ini mengikat jiwanya. Ketika ia melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan memegang akta cerai resmi, udara siang itu terasa jauh lebih segar di parunya. Kehancuran sang penindas telah paripurna, bukan karena balas dendam yang penuh kebencian dari tangan Irene, melainkan karena hukum alam dan keadilan negara yang bekerja membalikkan setiap jengkal kejahatan kembali kepada pemilik aslinya. Irene kini benar-benar bebas, siap melangkah menuju babak baru hidupnya tanpa bayang-bayang ketakutan lagi. Lembaran kalender terus berganti, membawa pergi sisa-sisa badai yang sempat memporak-porandakan kehidupan Irene Natalia. Matahari pagi itu bersinar dengan kehangatan yang lembut, menembus kaca jendela besar ruang kerja utama Hotel Grand Majestic yang kini telah sepenuhnya berubah. Tidak ada lagi aroma minyak mawar yang menekan atau pajangan-pajangan berat bernuansa kuno. Irene memilih untuk menata ulang ruangan tersebut dengan sentuhan modern yang minimalis namun tetap mempertahankan kehangatan kayu jati asli pada meja kerjanya. Ruangan itu kini terasa lapang, terang, dan dipenuhi oleh energi positif yang baru. Irene duduk di balik meja marmer hitam, namun kali ini bukan dengan pundak yang merosot karena beban kecemasan, melainkan dengan punggung yang tegak dan pandangan mata yang memancarkan rasa percaya diri yang matang. Di hadapannya, beberapa dokumen rencana strategis terhampar rapi. Ia tidak lagi melihat deretan angka-angka keuangan sebagai momok yang menakutkan, melainkan sebagai sebuah bahasa baru yang telah ia pelajari dengan tekun selama beberapa bulan terakhir di bawah bimbingan langsung Bapak Hendra. Pintu ruang kerja diketuk dengan sopan, dan masuklah seorang wanita muda yang kini menjabat sebagai kepala divisi hubungan masyarakat yang baru, diikuti oleh manajer umum hotel yang sejak dulu setia kepada mendiang Eyang Maria. Mereka membawa laporan mengenai tingkat hunian hotel dan respons pasar setelah peluncuran kembali konsep Grand Majestic Heritage. Konsep baru yang diinisiasi oleh Irene ini menggabungkan kemewahan bintang 5 dengan pelestarian budaya lokal serta pemberdayaan UMKM daerah, sebuah ide yang dahulu sempat dicemooh dan ditolak mentah-mentah oleh Dion. Manajer umum tersenyum lebar sembari menyerahkan berkas laporan keuangan triwulan pertama. Dengan suara yang dipenuhi rasa hormat yang tulus, ia menjelaskan bahwa tingkat hunian hotel telah melonjak hingga mencapai angka 85%, sebuah rekor tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Lebih dari itu, citra Hotel Grand Majestic di mata publik ini semakin bersinar sebagai simbol bisnis yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Irene mendengarkan pemaparan tersebut dengan senyuman yang mengembang alami di bibirnya, merasakan sebuah kepuasan yang mendalam menjalar di dalam dadanya. Keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa dia mampu memimpin tanpa harus kehilangan jati diri dan nuraninya. Langkah pertama yang dilakukan Irene setelah memegang kendali penuh adalah melakukan restrukturisasi total pada jajaran manajemen. Orang-orang kepercayaan Dion yang dahulu ikut menyebarkan desas-desus palsu dan melakukan intimidasi kepada staf bawah telah diberhentikan secara tidak hormat. Sebagai gantinya, Irene menaikkan jabatan para karyawan senior yang memiliki loyalitas tinggi dan rekam jejak yang bersih. Ia juga membuka ruang dialog terbuka dengan seluruh staf,
dari tingkat manajer hingga petugas kebersihan, memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di bawah naungan Grand Majestic merasa dihargai dan aman. Suasana di koridor-koridor hotel kini terasa jauh lebih hidup dan ramah. Tidak ada lagi ketakutan atau bisik-bisik cemas di belakang punggung. Setiap kali Airin berjalan meninjau area lobi atau restoran, para karyawan menyapanya dengan binar mata yang penuh rasa hormat yang sejati, bukan karena takut akan kekuasaan, melainkan karena mereka tahu bahwa wanita yang berdiri di depan mereka adalah seorang pemimpin yang adil dan mengayomi. Sore harinya, Airin menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di area Taman Sayap Barat Hotel yang baru saja selesai direnovasi. Taman itu kini dipenuhi oleh tanaman tropis yang asri, dengan gemercik air mancur yang memberikan efek menenangkan di tengah kebisingan pusat ibu kota. Di salah satu sudut taman, terdapat sebuah area pavilion kecil yang sengaja disediakan untuk memamerkan produk-produk kerajinan tangan dan kue-kue tradisional dari para perajin lokal. Airin berhenti di depan salah satu stand, memperhatikan bagaimana para tamu asing dengan antusias berinteraksi dengan para pelaku usaha kecil tersebut. Di tempat ini, Airin merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Konflik besar yang sempat membuatnya berada di titik terendah kini telah bertransformasi menjadi sebuah kekuatan baru. Kebebasan yang dirasakannya bukan lagi sekadar kebebasan dari jerat pernikahan yang beracun, melainkan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri secara mandiri. Langkah barunya bersama Grand Majestic bukan lagi tentang membuktikan diri kepada orang lain, melainkan tentang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan optimisme yang membubung tinggi, Airin Natalia menatap langit sore yang berwarna keemasan, siap menghadapi hari esok dengan senyuman yang penuh keberanian. Langit pagi di atas pemakaman pinggiran kota tampak bersih, berwarna biru pucat dengan sapuan awan putih tipis yang bergerak lambat ditiup angin sepau-sepau. Hawa sejuk sisa embun semalam masih terasa menyentuh kulit, membawa ketenangan yang damai ke dalam kompleks perkuburan yang tertata rapi tersebut. Airin Natalia melangkah perlahan di atas jalan setapak berbatu, mengenakan gaun terusan sederhana berwarna hitam pekat dengan seikat bunga mawar putih segar di dalam dekapannya. Langkah kakinya terdengar teratur, tidak lagi terburu-buru atau dipenuhi keraguan seperti masa lalu. Ia berhenti tepat di depan sebuah pusara berbatu marmer putih yang bersih dari dedaunan kering. Di atas permukaannya, terukir dengan rapi nama Eyang Maria. Airin perlahan berlutut, meletakkan ikatan bunga mawar putih itu di atas pusara, lalu mengusap permukaan marmer yang terasa dingin di bawah telapak tangannya. Sentuhan itu seketika membangkitkan kembali rentetan kenangan masa kecil bersama sang nenek, wanita tangguh yang selalu memeluknya dengan kehangatan yang tulus namun tetap menanamkan nilai-nilai keberanian di dalam jiwanya. Di dalam kesunyian makam yang hanya diiringi oleh suara desau angin di antara dahan pohon Kamboja, Airin memejamkan matanya, memanjatkan doa yang mendalam untuk kedamaian jiwa sang nenek di alam sana. Setelah selesai berdoa, ia membuka matanya kembali dan menatap tulisan nama di nisan tersebut dengan senyuman yang penuh rasa haru dan kelegaan yang luar biasa. Airin mulai berbicara dengan suara yang pelan, hampir berupa bisikan yang lembut, seolah sang nenek sedang duduk mendengarkan tepat di hadapannya. Ia menceritakan tentang kondisi Hotel Grand Majestic saat ini yang tumbuh semakin megah dan dicintai oleh banyak orang setelah melewati badai restrukturisasi. Ia juga menceritakan bagaimana sistem manajemen baru yang diterapkannya telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang adil dan makmur bagi seluruh karyawan, persis seperti visi ideal yang selalu dicita-citakan oleh neneknya dahulu. Namun, di tengah-tengah ceritanya, Airin terhenti sejenak. Air mata haru perlahan menggenang di sudut matanya, berkilau diterpa sinar matahari pagi sebelum akhirnya menetes membasahi permukaan marmer putih. Airin menyadari sebuah kebenaran yang teramat dalam pada momen tersebut. Warisan sejati yang ditinggalkan oleh Eyang Maria kepadanya ternyata bukanlah selembar kertas wasiat resmi, bukan pula kepemilikan saham mutlak, ataupun hotel mewah bernilai 300 miliar rupiah yang kini berada di bawah kendalinya. Warisan terbesar yang sesungguhnya dari sang nenek adalah sebuah rencana perlindungan luar biasa yang dirancang untuk memaksa Airin keluar dari zona nyamannya. Melalui badai pengkhianatan dan konflik keluarga yang kejam tersebut, Eyang Maria sebenarnya sedang menuntun Airin untuk menemukan kekuatan, keberanian, dan ketangguhan yang selama ini tersembunyi jauh di dalam sudut terdalam hatinya. Neneknya tahu bahwa Airin adalah wanita yang kuat. Namun kekuatan itu tidak akan pernah bangkit jika ia terus berlindung di bawah bayang-bayang perlindungan semu seorang suami yang manipulatif. Kotak kayu jati kuno dan wasiat kedua yang penuh kejutan hukum itu bukanlah sekadar alat untuk menghancurkan Dion dan Ibu Ratna, melainkan sebuah kunci pembebasan bagi jiwa Airin sendiri. Kini,
Setelah semua kepedihan itu berlalu dan keadilan telah ditegakkan sepenuhnya, Airin tidak lagi berdiri sebagai seorang wanita naif yang lemah dan mudah diintimidasi. Ia telah menjelma menjadi seorang wanita mandiri, pemimpin yang bijaksana, dan pemilik penuh atas takdir hidupnya sendiri. Bapak Hendra yang sejak tadi berdiri menunggu dengan jarak beberapa meter di belakangnya, perlahan melangkah mendekat. Pria tua itu memberikan ruang yang cukup bagi Airin untuk menyudahi momen emosionalnya. Lalu dengan nada suara yang hangat dan penuh rasa hormat, beliau mengingatkan bahwa mobil sudah bersiap untuk membawa Airin kembali ke hotel karena ada agenda pertemuan penting dengan Dewan Direksi baru yang sudah menunggu. Airin berdiri tegak, merapikan sedikit gaun hitamnya, lalu memberikan satu tatapan terakhir yang penuh rasa terima kasih yang tak terhingga ke arah pusara Eyang Maria. Rasa rindu itu akan selalu ada. Namun kini rasa tersebut tidak lagi membawa kepedihan, melainkan menjadi sebuah obor semangat yang akan terus menyala menerangi jalan hidupnya ke depan. Dengan langkah yang mantap, pasti, dan penuh percaya diri, Airin Natalia membalikkan tubuhnya, berjalan meninggalkan kompleks pemakaman menuju mobil sedan yang sudah menunggunya di bawah gerbang. Matahari kini telah meninggi, memancarkan cahaya keemasan yang terang benderang, menyinari setiap jengkal langkah barunya menuju masa depan yang penuh dengan kebebasan dan kebahagiaan sejati yang berhasil ia perjuangkan dengan kekuatannya sendiri.